Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal kitaba wal hikmah waghfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak sekalian kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah atas rahmat nikmat taufik-Nya. Alhamdulillah di pagi ini kembali Allah mudahkan kita hadir di kajian bedah ayat dan hadis. Di pagi ini masih kita membahas dari bagian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis yang keempat, masih lagi tetap menjelaskan terkait tentang proses pembentukan janin dan takdir-takdirnya. Beberapa penjelasan terakhir menerangkan tentang mana yang didahulukan antara peniupan roh dan penetapan takdir. Para ulama berbeda pendapat karena memang dalil-dalil yang sampai ada perbedaan redaksi. Namun pada intinya bahwa proses itu terjadi pada masa 4 bulan. Kesempurnaan bentuk dan kemudian di 10 hari adalah masa peniupan roh, meskipun tiap-tiap janin berbeda, ada yang lebih maju apalagi ada yang lebih mundur. Wa bi kulli halin, dan pada setiap kondisi bagaimanapun juga, maka hadisnya Ibnu Mas'ud ya dulu menunjukkan ala ta'khirina fi ruh, yaitu atas diakhirkannya peniupan roh fil janin, di dalam janin, wa kitabatil maliki, dan penetapan penulisan takdir malaikat. Jadi kalau di hadis Ibnu Mas'ud yang pertama adalah ketetapan dari Allah melalui malaikat tentang ajal, umur, rezeki, dan perbuatannya, baru kemudian ditiupkan roh. Itu menurut hadis Ibnu Mas'ud. Karena itu berdasarkan li amrihi, karena perintah Allah, ila ba'da arba'ati asyurin, ketika setelah umur 4 bulan, hatta yutimma, sehingga sempurna atau genap al-arba'una asalisata, ke 40 hari yang ketiga, jadi 120 hari, berarti ya 4 bulan. Artinya perintah Allah kepada malaikat datang kepada janin di rahim itu ketika sudah umur 40 hari yang ketiga, berarti 120 hari, berarti 4 bulan. Itu berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Fa amman nafur ruh, adapun peniupan roh, faqad ruwiya sharihan, maka telah diriwayatkan dengan jelas anis sahabat, dari sahabat, bahwa annau, sesungguhnya, innama yunfahu fihi ruh, sesungguhnya saja ditiupkannya roh itu adalah secara jelas ba'da arba'ati asyurin, setelah 4 bulan, berarti 4 bulan lebih berapa hari? Benar, berarti 4 bulan 10 hari. Jadi masa 10 hari setelah 4 bulan itu masa peniupan roh. Kadang di beberapa hari yang depan, ada di beberapa hari yang belakang. Sehingga ada hadis yang memang jelas menunjukkan bahwa ditiupkannya roh pada bayi yang dikandungan adalah setelah 4 bulan. Kama dalla alaihi zahiru hadis, sebagaimana yang telah ditunjukkan secara jelas dari hadis Ibnu Mas'ud. Farawa Zaid bin Ali, Zaid bin Ali meriwayatkan an abihi, dari ayahnya, an Aliin, dari Ali.
Qala, beliau berkata, idza tammatin nutfatu, apabila sperma itu sempurna, telah sempurna arba'ata asyhur, di 4 bulan, berarti sudah sampai tahapan yang ketiga dari 40 hari. Jadi ketika ini bahasanya ketika sperma sudah sempurna 4 bulan, berarti kan ada proses dari sperma, segumpal darah, segumpal daging. Jadi setelah selesai dari segumpal daging itu sudah sempurna 4 bulan, bu'isa ilaiha, maka diutuslah kepada janin tadi malakun, satu malaikat. Fanafakho, kemudian meniupkan fiha, di janin tadi, arruho, ditiupkanlah roh di sana. Fil zulumati, di dalam kegelapan. Jadi kalau di Al-Quran fil zulumati salas, di kegelapan 3, maksudnya 3 itu ya kegelapan yang disebut rahim. 3 itu 3 tahapan, 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Di Quran dikatakan fi dzulumati salas, di zulumat, karena rahim itu kan memang ya gelap, enggak ada cahaya masuk, enggak ada udara masuk. Nah, malaikat diutus untuk meniupkan roh di dalamnya, di kegelapan, maknanya di rahim. Dasar ini dikuatkan fadzalika qaulu ta'ala, maka itulah firman Allah Ta'ala, summa angsya'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia khalqan sebagai makhluk, akhara dalam bentuk lain. Yang tadinya segumpal daging, setelah itu dicipta sebagai bentuk lain, yaitu menjadi manusia. Sudah tidak lagi bentuknya gumpalan-gumpalan, sehingga sudah dikatakan Allah khalqan akhar, menjadi makhluk yang sudah berbentuk lain. Artinya berbeda dengan fase sebelumnya. Kharaja Ibnu Abi Hatim, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa isnadun munqati', cuma sayangnya sanadnya itu terputus. Wa kharaja Al-Lalakai mengatakan, mengeluarkan hadis bi isnadi dengan sanadnya an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qala, beliau berkata, idza waqa'atin nutfatu fir rahmi, apabila sperma telah jatuh di rahim, maka dia tinggal menetap arba'at asyurin, di dalam 4 bulan, wa asron, dan 10 hari. Maka ada penyebutan lebih detail, kalau tadi 4 bulan tok. Kalau di hadis ini ada penambahan, yaitu menetap di rahim itu pada masa 4 bulan 10 hari. Artinya gimana kok menetap di rahim? Nanti akan pindah dari rahim, entah dilahirkan, entah keguguran. Artinya nanti kalau bahasa kita prematur nih. Tapi kalau di umur 4 bulan sebetulnya kalau secara bentuk sudah sempurna, secara makhluk sudah hidup karena sudah ditiupkan roh. Walaupun nanti janin mulai kelihatan gerakannya dan terasa, nanti ada yang mengatakan umur 7 bulan, ada yang mengatakan lebih dari itu. Sehingga ketika menetap di rahim selama 4 bulan 10 hari, summa nufikha fiha ruhu, kemudian ditiupkanlah di dalam rahim janin tadi roh. Kemudian setelah ditiupkan roh, summa makasa arba'ina lailatan, kemudian menetap di situ 40 malam. Nah, kalau di sini berarti penjelasan ditiupkan roh dulu, baru ditetapkan takdirnya. Summa, setelah menetap 40 malam, jadi 4 bulan 10 hari ditambah 40 malam, berapa? Summa bu'isa ilaiha malakun, kemudian diutuslah padanya malaikat. Fana qafaha, maka kemudian malaikat itu mengasih stempel, menandai, memukul dengan maksud menandai. Fi nukrati qafa, di cekungan tengkuk, kan di leher itu kan ada 2 urat, terus tengahnya ada dekok nih. Nah, itu oleh malaikat dikasih titik, dikasih tanda.
berarti sudah terbentuk manusia kan ada tengkuknya kan. Di belakang itu kan ada tengkuk, di tengahnya itu ada dekoknya. Nah, akhirnya malaikat ketika diutus kemudian disuruh nitik nandai. Di titik kemudian waku tiba dan ditulis ditetapkan tentang nasibnya. Syakian apakah dia celaka, ausa'idan atau bahagia beruntung. Ini ditambah keterangan, jadi menetap di rahim itu 4 bulan 10 hari. Kemudian di masa 40 hari berikutnya ditiupkan roh. Setelah itu ditetapkan takdir. Oleh bahasa deskripsinya adalah di takdir digedok, dititikkan di tengkuk itu sudah ada sekaligus ketetapan nasibnya. Cuma di sini catatannya wa fi isnadihi, dan di dalam sanad hadis ini nadirun, perlu ada tinjauan, perlu diteliti lagi. Wa fihi, dan dalam hadis ini ada keterangan bahwa anna nafhar ruhi, sesungguhnya peniupan roh itu ya ta'akharu, tertunda, anil arba'ati asyurin, dari 4 bulan, tertunda berapa hari? Bi asroti ayamin, dengan 10 hari. Artinya pas rampung 4 bulan itu belum hidup, nanti dulu, baru nanti ditiupkan roh di 10 hari setelahnya. Menurut keterangan ini, jadi peniupan roh itu diakhirkan dari 4 bulan dengan 10 hari. Artinya setelah 4 bulan baru kemudian di 10 hari berikutnya, entah hari pertama, kedua, atau 10, beda-beda ya. Di 10 hari berikutnya baru ditetapkan roh itu. Wabana, dan telah membangun sapa Imam Ahmad madhabahu, madhabnya. Jadi madhab Imam Ahmad yang populer al-masyhur dibangun atas ala hadzal zahiri hadis Ibnu Abbas, di atas makna zahir hadis Ibnu Abbas. Jadi menurut madhab Imam Ahmad bahwa roh ditiupkan itu di umur 4 bulan 10 hari. Berdasarkan hadis ini, kemudian Imam Ahmad berpendapat bahwa janin itu hidup dengan ditiupkan roh setelah 4 bulan, yaitu di 10 harinya. Wa anna tifla, dan sesungguhnya anak kecil, tifl, bayi itu, iku yungfakhu fihi ruhu, ditiupkan roh di dalamnya adalah ba'da arba'ati asyurin, setelah 4 bulan, berarti 4 bulan lebih 1 hari kah, 4 bulan lebih 2 hari, dan seterusnya. Pokoknya setelah 4 bulan. Berarti kemudian balik lagi, ketika ada bayi terlahir sebelum 4 bulan, itu berarti belum dianggap manusia, karena belum hidup. Atau keguguran di umur sebelum 4 bulan, maka belum dianggap apa-apa. Tapi ketika setelah 4 bulan, baik itu lahir dalam keadaan mati atau hidup sebentar, maka sudah dianggap manusia. Maka nanti dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan selayaknya orang dewasa. Sehingga konsekuensinya, wa annahu, dan sesungguhnya saja, idza saqata, apabila janin itu gugur, ba'da tamami arba'ati asyurin, setelah sempurna 4 bulan, ketika ada keguguran umur kandungan atau umur janin lebih dari 4 bulan, maka sulliya alaihi, maka disolatkanlah janinnya keguguran tadi. Walaupun nanti doane Allahumma firlahu, Allahumma ja'u dukhron, ya Allah jadikan dia nanti sebagai simpanan bagi kedua orang tuanya. Jadi doanya Allahumma firlahu, Allahumma arham li abawaihi, ya Allah rahmatilah kedua orang tuanya. Karena satu kalau doanya jenazah kan itu kan fungsinya memintakan ampunan. Tapi kalau bayi kan belum punya dosa, sehingga kalaupun disolati karena dia sebagai manusia, maka nanti akan ada beda tata cara sholat jenazah kalau itu bayi dengan orang dewasa, itu beda, doanya beda. Karena doanya ditujukan kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau sholatnya saja yang fungsinya adalah permohonan, karena sholat jenazah itu fungsi utama memintakan ampunan.
Banyak hadis dari Nabi, diantaranya yang populer 2 hadis. Ya. Tidaklah seorang mayit muslim disolati oleh orang yang kriterianya 40 yang tidak syirik, maka ke-40 orang yang nyolati menjadi memberi syafaat kepada mayit, yaitu dengan diampuni semua dosanya. Jika cari 40 dengan kualitas bebas syirik itu tidak ada, Nabi mengatakan tidaklah seorang jenazah muslim disolati oleh kaum yang jumlahnya mencapai 100, maka kecuali Allah akan memberikan syafaat berupa ampunan. Nah, tapi kalau jenazahnya bayi kan tidak butuh ampunan, wong belum punya dosa. Sehingga ketika sholat doanya ya tidak untuk Allah maghfirlahu, apalagi ditahlil ki ora perlu dislameti. Kalau fungsinya adalah ngirim pahala wong des tidak punya, sudah tidak butuh pahala wong anak kecil, dan tidak butuh dimintakan ampun karena dia tidak ada dosa. Yang keliru kan gitu. Di sini mbok sing mati gede cilik tetap napa? Nah, ini sebenarnya ada kegiatan yang enggak manfaat. Wong sholat jenazah saja doanya beda dengan umumnya mayit. Nah, ini butuh sosialisasi gitu. Kalau ada yang meninggal anak-anak ya doanya ketika sholat jenazah tertuju kepada kedua orang tua, yaitu agar diberikan rahmat dan kemudian dijadikannya bayi yang meninggal sebagai simpenan di akhirat yang nanti akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Diakekoi apa ora, itu masalah lain nah gitu. Nah, ini diantaranya konsekuensi dari bayi yang terlahir dalam keadaan keguguran, maka yang butuh diperhatikan adalah umurnya berapa. Nah, ketika kegugurannya sudah sempurna 4 bulan, maka bayi itu nanti sulliya alaihi, maka disolatkanlah dia. Hai sukana, di mana ada dia itu qad nufikha fihi ruh, karena dia telah ditiupkan roh padanya, cuma sayangnya summa mata, kemudian mati. Berarti mati ini di kandungan, yang namanya mati itu berarti telah mengalami kehidupan sebelumnya. Sehingga ketika kegugurannya setelah 4 bulan, berarti dipastikan bayi itu telah pernah mengalami hidup, telah ditiupkan roh, kemudian mati. Sehingga nanti kan kalau yang kita sering lihat kan, dilihat ketika bayi lahir itu pernah tidak mengalami sesaat dari masa hidupnya. Misalnya lahir cengker nangis mati. Itu kalau gede. Tapi kalau janin 4 bulan itu walaupun belum mengalami hidup di dunia, di luar rahim, tapi ketika di rahim sudah 4 bulan lebih, berarti sudah pernah hidup, karena sudah pernah ditiupkan roh di dalamnya, meskipun terlahirnya dalam keadaan mati. Berarti maka niteni periksa itu mulai kehamilannya kapan, berarti usia kandungan berapa. Dengan pesan itu Pak ya, KMS, kartu jadi itu berarti umur kandungan ketika diperiksa bidan sudah sekian bulan, kok seandainya ada kasus keguguran, maka dilihatlah umur kandungannya berapa. Nah, kalau kurang dari 4 bulan ya tidak usah diapa-apain. Tapi kalau lebih dari 4 bulan berarti itu sudah diyakini sebagai makhluk hidup, sudah merupakan manusia. Hanya saja telah mati sebelum lahir. Wa hukiya dzalika aidun, dan demikian juga diceritakan an Sa'id bin al-Musayyib, dari Sa'id bin al-Musayyib. Siapa dia? Wa huwa ahadu aqwali Syafi'i. Itu riwayat dari salah satu pendapat Imam Syafi'i wa Ishaq. Wa nukila ghairu wahidin, dan telah dikutip oleh lebih dari 1 orang, an Ahmad, dari Imam Ahmad, bahwa annau, sesungguhnya qala, beliau berkata, idza balagha arba'ata asyhurin wa asyra, apabila janin telah mencapai umur 4 bulan 10 hari. Ono 10 hari itu kenapa punjul 10 hari penyebutan kalimat 10 hari? Fa fitil kal asyra, maka di dalam 10 hari itu setelah 4 bulannya, kok di 10 hari berikutnya itu adalah masa yungfahu fihi ruh, masa ditiupkannya roh pada janin. Nah, maka ketika bayi lahir meninggal keguguran setelah 4 bulan,
maka nanti wasulliya alaihi, maka dia akan disolatkan. Nanti ketika meninggal, entah di dalam kandungan meninggalnya atau lahir sebentar, kempis-kempis terus meninggal, maka tetap nanti disolatkan. Karena sudah disebut sebagai manusia. Meskipun belum sempurna secara anatomi, meskipun disebut prematur, tapi dia disebut sebagai manusia. Sehingga ada perlakuan sebagaimana umumnya orang dewasa. Berarti ya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan didoakan. Tetapi doanya untuk orang tuanya. Waqala, dan beliau berkata, fi riwayati Abil Haris anhu, dalam riwayat Abul Haris darinya, takunu menjadi apa nasmatun jiwa, iku nutfatan sebagai sperma. Jiwa makhluk hidup nanti itu prosesnya menjadi nutfatan sebentuk sperma itu dalam masa arba'in lailatan, di 40 hari. Jadi janin nanti tahap pertama berupa sperma itu pada masa 40 hari pertama. Wa alaqatan, menjadi segumpal darah itu arba'ina lailatan, dalam masa 40 malam. Wa mudghatan, dan menjadi segumpal daging arba'ina lailatan, 40 hari malam berikutnya. Kemudian summa takunu idhaman, kemudian menjadi tulang, walahman, dan daging ketika umur 40 hari yang ketiga. Fa idza tamma arba'ata asyhurin wa asyra, dan apabila telah sempurna 4 bulan 10 hari, maka nufikha fihi ruh, maka ditiupkanlah roh padanya. Ini lebih detail lagi tahapannya. Berarti peniupan roh adalah setelah 4 bulan di 10 hari berikutnya. Entah di hari pertama, hari kedua, atau hari ke-10-nya. Fadhahiri hadhihi riwayati, dan makna yang zahir, yang jelas dari riwayat ini bahwa annahu la yunfahu fihi ruh, sesungguhnya tidak ditiupkan roh pada janin illa ba'da tamami arba'ati asyurin wa asyra, kecuali telah sempurna 4 bulan 10 hari. Berarti ada penjelasan 4 bulan 10 hari itu angka yang dikaitkan dengan kesempurnaan janin dan juga angka kesempurnaan masa idah. Sama kali kamu kan. Kama ruya an Ibni Abbas, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa riwayat, dan banyak riwayat allati qabla hadi, yang tadi sebelum ini, dengan Ahmad, dari Ahmad, bahwa innama tadulu ala annahu yufafiru, sesungguhnya saja yang menunjukkan atas ditiupkannya roh pada janin itu adalah fi muddatil asyri, di masa 10 hari itu, ba'da tamamil arba'ati, setelah sempurna 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan sempurna kejadiannya, baru di 10 hari berikutnya, di masa 10 hari setelahnya, itu adalah masa-masa ditiupkannya roh. Berarti 10 hari itu bisa di hari ke-1, ke-2, ke-3, dan hari ke-10. Wa hadza huwa al-amru anhu, dan ini sesuatu yang telah diketahui, sudah dimaklumi, sudah dipahami, bahwa memang ditiupkannya roh adalah setelah 4 bulan di 10 hari berikutnya. Wa kadza, dan demikian qala, berkata sapa Ibnu Musayyib, lamma suila, ketika belum ditanya an iddatil wafati, dari iddahnya wanita yang cerai mati. Berapa masa iddah, masa tunggu wanita yang dicerai karena mati untuk boleh nikah lagi? Yaitu apa? Haitsu ju'ilat arba'at asyra, di mana iddahnya itu dijadikan masanya adalah 4 bulan 10 hari. Ditanya, kok ada 10 hari, kok ada punjule, itu maksudnya gimana? Ma baru asyra, lalu ada apa kok dengan tambahan 10 hari, apa ndak digenepke wae, diangeti 4 bulan tok, kok ada tambahan apa? 10 hari. Di Quran dikatakan arba'at asyri wa asyra, kan di Quran diterangkan angka itu 4 bulan 10 hari. Ditanya, ngapain kok ada tambahan 10 hari? Memangnya ada apa di 10 hari itu? Nah, ketika ditanyakan kepada Ibnu Musayyib, beliau mengatakan
Qala beliau berkata, di 10 hari itu ada peristiwa yungfahu fihar ruh, yaitu ditiupkan roh pada janin adalah di masa 10 hari setelah 4 bulan. Nah, bersama dengan itu, berarti ngeten, ketika ternyata wanita dicerai mati, disuruh iddah selama 14 hari, itu kalau memang dia tidak haid berarti ya dia mengandung janin. Maka tadi kan bisa jadi kan ketika meninggal misalnya suaminya itu sebelum meninggal menggauli istrinya meninggal. Maka untuk memastikan apakah rahimnya bersih ataukah ada bayi tinggalan suami lama, maka dibutuhkan masa tunggu sebelum nikah lagi itu 4 bulan 10 hari. Nek kosong ya kelihatan kosong, ada janin bahwa janin sudah sempurna. Meskipun nanti di keterangan yang lain masa iddahnya wanita yang dicerai karena meninggal atau talak itu adalah kalau hamil setelah melahirkan. Ini beberapa pendapat tentang itu. Sehingga ada apa dengan tambahan 10 hari? Ternyata di 10 hari itu adalah masa ditiupkannya roh. Ini menurut ulama gitu. Nah, sekarang gimana tinjauan medis? Wa amma ahlu tib, adapun ahli kedokteran medis, fazakaru mereka menyebutkan bahwa anal janina, sesungguhnya janin, intasawwara, jika itu telah berbentuk rupa, fi khamsatin wa salasin yauman, di masa 35 hari. Menurut ahli medis, walaupun usia kandungan itu sebelum 4 bulan, sebelum 40 hari, walaupun masih segumpal, itu sudah berbentuk rupanya, koyok koyok seperti apa? Udang bengkok ngoten niku itu diteliti ana bentuk-bentuk ana titike mata, ana garise tangan dan seterusnya. Menurut dokter lagi, janin itu sudah terbentuk rupanya, sudah berbentuk itu di umur 35 hari. Taharroka dan bergerak-gerak fi sabaina yauman di 70 hari. Loh, urung ana nyawa niku kok bergerak. Lah kan daging itu kan wong itu tumbuh berkembang kok. Mulai ada gerakan. Nanti mulai ditemek iso ubah-ubah iki apa anu. Menurut dokter itu di umur 70 hari. Wa wulida dan dilahirkan, bisa lahir dan dianggap hidup nanti, itu fi mi'ataini di 200 wa asat ayam 10 hari. 210 hari itu berapa bulan itu? Jadi bayi itu bisa dilahirkan dengan bentuk menungso walaupun masih primitif nih. Itu di 210 hari. Konversinya wadzalika sab'atu asyrin, dan itu setara dengan 7 bulan. Berarti bayi lahir terdini itu adalah 7 bulan itu sudah bentuknya utuh nih, walaupun disebut prematur. Jadi 120 hari dan itu terjadi bisa lahir itu 7 bulan. Warubama taqaddama ayam, dan terkadang itu maju beberapa hari dari 7 bulan, wa ta'akhkhara dan terkadang maju dari beberapa hari dan mundur beberapa hari fit taswiri, dalam pembentukan rupa, wal wiladati, dan dalam kelahiran. Jadi pembentukan rupa tadi kan di masa 35 hari, itu bisa maju bisa mundur. Dan kelahiran itu di masa 7 bulan. Dan itu bisa maju bisa mundur. Wa idza kanat taswiru, apabila pembentukan rupa itu terjadi fi khamsatin wa arba'in yauman, di 45 hari, dan apabila pembentukan rupa terjadi pada masa 45 hari, taharroka, maka dia telah bergerak-gerak. Fi tis'ina yauman, di 90 hari. Di riwayat yang tadi 35 berbentuk 70 hari bergerak-gerak. Kalau di sini di 45 hari sudah berbentuk, di 90 hari sudah bergerak-gerak.
Tapi wawulida dan dilahirkan fi mi'ataini di 200 wa sab'ina yaman 70 hari. Kalau tadi 210 hari, kalau di sini 270 hari. Yang itu setara wa dzalika tis'atu asyhurin, setara dengan 9 bulan. Nah, 9 bulan itu adalah masa sempurnanya kandungan dan lahir dengan bentuk sempurna. Meskipun ada yang 8 bulan, ada yang setahun. Imam Syafi'i di kandungan berapa tahun, Pak? Karena si dia 4 tahun terlahir ini. Karena si menerangkan 2 tahun. Nah, jadi jangan sampai kayak tumor ya. Kadang-kadang bayi itu nang rahim bisa sowu tenan. Ada yang relatif singkat, ada 7 bulan sudah lahir. Normalnya di sini adalah 9 bulan. Ini diantara penjelasan medis. Sehingga memang dalam penjelasan medis pun juga banyak kasus yang beragam. Ada yang lahir setelah 4 bulan, ada yang lahir 7 bulan, ada yang kurang dari itu, ada yang 9 bulan. Nah, dari sini meskipun nanti lahir di masa kapan pun, asal sudah lewat 4 bulan berarti sudah disebut manusia. Sehingga nanti ada konsekuensi terkait tentang perlakuannya. Kalau dia meninggal, ya tetap diperlakukan seperti manusia dewasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan, serta didoakan. Demikian perbandingan antara apa yang dijelaskan oleh para ulama dengan petunjuk wahyu dan apa yang diterangkan medis dengan ilmu yang diteliti. Dan ini ternyata ada kesesuaian dan benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengimani bahwa Allah lah sebaik-baik penciptaan, dan bahkan manusia meskipun punya andil di dalam pembentukan, tapi sesungguhnya yang membentuk rupa, yang memberikan ketetapan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu masih bisa dipengaruhi oleh doa-doa terbaik orang tuanya. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.